Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 933. 933 Jenderal Bailing. TL, paru-paru emas. Yumuchen mendengus, saya selalu menentang aturan tidak tertulis dari federasi ini. Orang-orang berbakat harus dimanfaatkan di garis depan. Jangan khawatir, kali ini saya akan menemukan cara untuk merusak sistem ini. Dan itu akan terjadi pada anak ini, Suanyu. Meng Fei memandang Lan Suanyu dengan sedikit terkejut, dan tatapan Feng Hao Douluo tingkat dewa lainnya juga tertuju pada Lan Suanyu. Yumuchen berkata, kamu tidak perlu melihatnya. Alasan mengapa saya mendukungnya kali ini adalah karena dia berjanji akan melakukan 3 hal untuk saya di masa depan. Saya punya saran. Sebelum memasuki pengadilan dalam Akademi Shrek, biarkan dia menjadi tentara dan bertugas di garis depan selama setahun. Ini akan menambah pengalamannya di militer. Jika ia benar-benar bisa meraih prestasi luar biasa, itu membuktikan bahwa talenta yang dilatih Akademi Shrek juga bisa menjadi pilar ketentaraan. Ini sangat bermanfaat bagi kami untuk melawan sistem itu dan untuk pertumbuhan pribadinya. Dengan suara lemah, Penatua Yi berkata, selamatkan orang itu dulu, baru kita bicara. Mata Yumuchen berkedip, mengangguk sambil berkata, tentu saja. Usulannya tentu saja dilatar belakangi oleh keuntungan pribadi, namun juga disampaikan secara terbuka, karena bermanfaat bagi Lan Suanyu sendiri. Hari itu, untuk meyakinkannya, Lan Suanyu telah mengungkapkan situasinya sendiri, dan Yumuchen telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan pemuda itu. Itu bukan kekaguman, melainkan rasa takut. Pasalnya, ia melihat pemuda yang masih belum dikenal di federasi ini bisa jadi menjadi tulang punggung generasi penerus Akademi Shrek. Shrek Seven Monsters kontemporer semuanya adalah individu yang luar biasa. Meskipun Lan Suanyu mungkin tidak mengetahui hal ini, dia pasti mengetahuinya. Misalnya, pria parubaya yang sederhana di hadapannya adalah penguasa istana Douluo dari Sekte Tang, salah satu tokoh teratas di Sekte Tang dan pakar kuat nomor 2 setelah Master Sekte. Dia juga salah satu dari 7 monster Shrek kontemporer, meskipun bukan pemimpinnya. Jadi siapa pemimpin dari 7 monster Shrek? Itu tidak lain adalah Master Sekte Tang masa kini, sosok yang memimpin kekuatan besar di wilayah tersebut. Adapun Lan Suanyu, dengan potensi yang dia tunjukkan, siapa yang bisa mengatakan dia tidak akan menjadi pemimpin generasi berikutnya dari 7 monster Shrek? Biasanya, Akademi Shrek tidak akan membiarkan dia muncul di hadapan federasi sampai dia dewasa. Namun karena keadaan tak terduga yang mengancam kelangsungan hidup federasi, Lan Suanyu muncul dan menarik perhatian Yumuchen. Perekrutannya tidak mungkin dilakukan, karena Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak mengizinkannya, tetapi Dewa Perang Tem telah menunjukkan niat baik mereka, bahkan dengan tulus menginginkan yang terbaik untuknya. Mereka bersedia membiarkannya bergabung dengan militer dan mendapatkan pengalaman di sana, sehingga sikapnya terhadap militer di masa depan pasti akan berbeda. Apa itu militer? Ini adalah tempat di mana orang-orang dapat bertumbuh secara maksimal, mudah dipengaruhi, dan memiliki rasa kehormatan kolektif yang paling kuat. Oleh karena itu, pendekatan Yumuchen adalah strategi yang menyeluruh. Dia tidak pernah bermaksud mendapatkan apapun dari Lan Suanyu, tetapi memberikan kontribusi pada pertumbuhannya. Itu seperti cara Penatua Su memperlakukan Lan Suanyu pada awalnya, aku baik padamu, tidak bisakah kamu merasa baik terhadapku? Benar saja, bahkan Penatua Yi tidak menolak, yang berarti tujuan Yumuchen pada dasarnya telah tercapai. Jenderal, kami telah menerima sinyal dari kapal induk dan diizinkan mendarat. Tanah, kata Yumuchen dengan suara yang dalam. Armada ke-7 federal secara bertahap berhenti, dan berbagai lampu di permukaan setiap kapal perang mulai redup untuk menghemat energi. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh armada setiap detik sangatlah besar. 2 kapal pemandu telah tiba di dekat kapal perang War God War 17, dan komunikasi serta pemindaian telah dilakukan. Setelah pemeriksaan selesai, perintah untuk mendarat diberikan. Armada membuka jalan, dan di bawah bimbingan kapal pemandu, Dewa Perang ke-17 terbang menuju ke arah kapal induk dengan kecepatan tetap. Lan Suanyu telah berdiri di dekat jendela kapal sepanjang waktu, dan kilauan di matanya tidak dapat disangkal. Kapal perang yang tampak dingin itu membuatnya merasa begitu bersemangat. Ini adalah armada luar angkasa. Satu terdiri dari ratusan kapal perang.
Kapal perang kelas Dewa Perang memiliki eksterior biru tua yang menakjubkan, dan kaliber senjata utamanya sangat besar sehingga dapat dengan mudah memuat kapal perang kecil di dalamnya. Satu tembakan dari senjata semacam itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kapal perang pada tingkat ini jauh lebih besar daripada kapal serbu meteor tingkat pertama. Mengemudikannya harus benar-benar berbeda dari kapal serbu meteor. Dia sangat ingin mencobanya. Saat mereka semakin dekat, dia akhirnya melihat keganasan kapal pengawal kelas Raja Naga. Berapa banyak lubang senjata yang ada di sana. Dia bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Tampak seperti landak raksasa dengan paku yang siap dilepaskan kapan saja. Lubang senjata dengan panjang yang berbeda-beda kemungkinan besar merupakan jenis meriam jiwa yang berbeda. Itu adalah kehadiran yang benar-benar menakutkan, seperti sesuatu yang muncul dari mimpi buruk. Jika kapal induk terasa berat, maka kapal pengawal kelas Raja Naga terasa ganas. 4 kapal pengawal kelas Raja Naga itu seperti 4 binatang dewa yang menjaga kapal induk. Daya tembak mereka cukup untuk menutup seluruh ruang di sekitar kapal induk. Di kapal induk, cahaya berkedip-kedip, dan bola besar di depan memancarkan lingkaran cahaya putih samar. Jika seseorang melihat lebih dekat pada bola cahaya besar itu, Lan Xuanyu bahkan akan merasa sedikit pusing. Terbukti betapa mengerikannya fluktuasi energi. Di dek kapal induk, ia terlihat jauh lebih tenang daripada fregat kelas Raja Naga, tapi cahaya tak berujung dan suram menunjukkan bahayanya. Dipandu oleh kapal utama, mereka akhirnya memasuki jangkauan kapal induk. Hanya ketika mereka semakin dekat barulah mereka merasakan betapa kecilnya mereka. Kapal induknya terlalu besar. Kapal perang besar itu panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan bahkan dari dekat, rasanya seperti tidak ada akhir yang terlihat. Lebarnya lebih dari 4.000 meter. Di bawah mereka, del logam terbuka, memperlihatkan sebuah pintu masuk. Kapal perang itu perlahan memasukinya. Saat pendorongnya dimatikan, ada kekuatan isap alami yang memandu kapal perang tersebut ke pedalaman. Setelah meluncur beberapa menit, kapal perang itu akhirnya berhenti dengan mulus. Hati Lan Xuanyu sedikit gugup, tapi juga sedikit bersemangat. Ketika dia melihat armada luar angkasa yang sangat besar ini, kepercayaan dirinya terhadap misi penyelamatan ini jelas meningkat pesat. Bukan hanya dia yang pertama kali melihat armada luar angkasa, ada juga Pak Le. Tuan Le juga kaget. Saat dia menyapu kapal perang itu, dia merasa sedikit kewalahan. Dia pernah menghancurkan kapal perang dengan tangan kosong di luar angkasa, dan persepsinya jauh lebih kuat daripada Lan Xuanyu. Namun terlebih lagi, dia semakin bisa merasakan kengerian dari peran sebagai ibu ini. Itu adalah perasaan krisis yang mematikan. Ada perasaan bahwa selama Anda memusuhinya, Anda pasti akan mati. Kekuatan pribadi tidak seberapa di hadapan mesin perang yang begitu menakutkan. Dan armada Federasi Douluo tersebut berjumlah hingga 7. Justru karena inilah Federasi Douluo mampu berkembang keluar dan memperoleh bintang sumber daya dengan sangat cepat dalam beberapa abad terakhir. Jika bukan karena campur tangan Nebula Kuda Naga, wilayah yang dikuasai oleh Federasi Douluo akan menjadi setidaknya 2 kali lebih besar dari sekarang. Kapal perang itu berhenti dan sudah ada mobil jiwa yang menunggu di luar. Atau lebih tepatnya, mobil antar jemput di dalam kapal perang. Ya, kapal induknya terlalu besar, dan demi efisiensi, mobil antar jemput merupakan sarana transportasi yang penting di sini. Ketika mereka turun dari kapal perang, ada sekitar selusin orang menunggu di luar, bintang mereka bersinar terang. Semuanya berpangkat jenderal atau lebih tinggi. Di antara mereka, pria yang berdiri di depan memiliki rambut pendek berwarna putih dan bintang 4 di bahunya. Ini sudah menjadi pangkat tertinggi di Federasi, Jenderal. Tanpa bertanya, semua orang tahu bahwa ini adalah Komandan Keseluruhan Armada ke-7, Komandan Armada, Jenderal Bailing. Dia adalah salah satu pemimpin militer tertinggi di Angkatan Bersenjata. 7 armada federasi masing-masing dipimpin oleh seorang jenderal, bersama dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum. Totalnya hanya ada 9 jenderal. Di antara 9 jenderal tersebut, Jenderal Bailing tergolong muda dan tahun ini baru berusia 75 tahun. Namun, dia tampak seperti baru berusia 50-an. Solen 4 Chapter 934 934, siapakah Tang Le pada akhirnya? TL, paru-paru emas. Yu Muchen berjalan cepat dan tiba di depan Jenderal Bailing, berdiri tegak, dan memberi hormat, guru. Jenderal Bailing tersenyum tipis, menepuk pundaknya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan di antara bangsa kita sendiri. Saat berbicara, dia telah berjalan melewati Yu Muchen dan mendekati Penatua Yi,
dengan hormat berkata, "Halo, Penatua Yi. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Penatua Yi tersenyum sedikit dan menjawab, "Ya, tentu saja. Anda telah jauh dari ibu planet kita selama bertahun-tahun. Anda pasti jarang kembali pada tahun-tahun ini." Jenderal Bailing menghela nafas ringan dan berkata, "Itu adalah tugasku." "Halo, Tuan Meng, Tuan Tang, dan Tuan Wang. Saya merasa terhormat menerima Anda sebagai tamu di armada ketujuh." Dia menyapa semua Feng Hao Douluo tingkat dewa yang hadir dengan senyuman, tapi dia melewatkan Tang Le yang tidak dia kenali. Faktanya, dia tidak memperhatikan tingkat kultivasi Tang Le. Yu Muchen sudah berdiri di belakangnya, bibirnya bersenandung saat suaranya ditransmisikan ke telinga Jenderal Bailing, menyebabkan mata Jenderal sedikit berkedip sebelum berbalik ke arah Tuan Le. "Halo, selamat datang di armada ketujuh," kata Jenderal Bailing, meskipun Tuan Le tampak asing dan tidak tampak terlalu tua. Namun, Feng Hao Douluo tingkat dewa manapun adalah eksistensi mutlak yang patut diperhatikan. Usia Feng Hao Douluo tingkat dewa bukanlah sesuatu yang bisa dinilai hanya dari penampilannya saja. "Komandan, kamu terlalu baik. Saya Tang Le. Kami di sini hanya untuk menyelamatkan orang-orang dan sangat berterima kasih atas dukungan Anda." Tang Le mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih. "Oke, dalam hal menyelamatkan orang, waktu adalah hal yang sangat penting. Mari pergi ke pusat komando dan diskusikan detail spesifiknya. Kami akan segera mulai," kata Jenderal Bailing, yang memiliki gaya tegas dan efisien sebagai seorang komandan militer. Lan Xuanyu berdiri diam di belakang Tang Le, masih jauh dari perhatian para petinggi militer. Namun, Yu Muchen sepertinya dengan sengaja mendorongnya ke garis depan dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya kepada Jenderal Bailing, dengan mengatakan, "Guru, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Lan Xuanyu, seorang siswa dari Akademi Shrek yang membawa kembali berita penting untuk Federasi dan memberikan kontribusi yang besar." "Oh." Jenderal Bailing hanya memperhatikan Lan Xuanyu berdiri di belakangnya dan mengangguk padanya. Pemuda ini mengesankan dan telah memberikan kontribusi besar bagi Federasi. Jika akhirnya dikonfirmasi, prestasi ini cukup untuk menghormati Anda seumur hidup. "Terima kasih, Jenderal." Lan Xuanyu dengan hormat membungkuk kepada Jenderal Bailing. Dia berterima kasih kepada Jenderal karena mendukungnya dalam menyelamatkan Guru Nana. "Silakan." Jenderal Bailing memberi isyarat mengundang kepada Guru Yi. Mata dari Feng Hao Douluo tingkat dewa yang berkumpul secara alami tertuju pada Guru Yi, yang jelas merupakan pemimpin dalam hal kultivasi, usia, dan kualifikasi. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Penatua Yi menoleh ke arah Tuan Le di dekatnya dan memberi isyarat mengundang, sambil berkata, "Silakan, Tuan." Dalam sekejap, suasana menjadi aneh. Bahkan seseorang yang berstatus dan kedudukan Jenderal Bailing mau tidak mau membuka matanya sedikit dan mengontraksikan pupilnya. Apa identitas Penatua Yi? Dia sangat jelas tentang hal itu. Di Akademi Shrek, dan bahkan di seluruh federasi, dalam hal senioritas dan kualifikasi, Penatua Yi bisa dikatakan tidak ada duanya. Padahal ia justru mengajak pemuda itu untuk maju terlebih dahulu, dan yang lebih penting, ia menggunakan kata "Tuan" sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah suatu bentuk bahasa kehormatan. Dengan status Penatua Yi, sungguh luar biasa bahwa dia akan menggunakan bahasa kehormatan terhadap seseorang yang tidak dikenal oleh Jenderal Bailing. Jangan bicara tentang Bailing, Jenderal, dan Yu Muchen. Bahkan di sisi Akademi Shrek, Wang Tianyu tercengang. Dia memandang Tang Le dengan ekspresi bingung, dan kedua penguasa Akademi Shrek juga terkejut. Tang Le sendiri merasa agak tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa berkata, "Tolong, silakan." Tetapi Penatua Yi menggelengkan kepalanya dan bersikeras, "Tolong, silakan saja." Tang Le melirik Lan Xuanyu. Meskipun dia sangat bingung, dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini saat ini, dan menyelamatkan Nana adalah hal yang paling penting. Dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Setelah berbicara, dia berjalan berdampingan dengan Penatua Yi ke arah depan. Jenderal Bailing berjalan di depan, dan personel militer lainnya mengikuti di belakang. Penatua Yi sepertinya berjalan sejajar dengan Tuan Muda Le, tetapi mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa dia sepertinya sengaja tertinggal setengah langkah di belakang Tuan Muda Le dan tidak benar-benar ingin berjalan berdampingan dengannya. Wang Tianyu, secara relatif, memiliki kontak paling banyak dengan Penatua Yi di masa lalu. Penatua Yi memiliki kepribadian yang tenang, mudah didekati di saat-saat normal, dan tidak terlalu peduli dengan etiket. Bahkan ketika generasi muda bercanda dengannya, dia selalu bahagia dan tersenyum.
Identitas seperti apa yang dimiliki pemuda ceria ini yang dapat membuat Penatua Yi begitu menghargai etika? Semua orang menaiki plane ulang-alik dengan suasana hati yang agak aneh. Plane ulang-alik itu cepat, dan dengan Bai Ling sebagai komandannya, mereka dapat melewatinya tanpa hambatan, dan semua kendaraan internal memberi jalan. Mereka langsung menuju pusat komando kapal induk. Pusat komando telah menyiapkan ruang konferensi besar, dan salah satu dinding ruangan itu terbuat dari layar jiwa. Situasi bintang ditampilkan pada mereka. Saat memasuki pusat komando, mereka mengambil tempat duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Di antara Feng Hao Douluo tingkat dewa yang datang kali ini, Penatua Yi mengambil inisiatif untuk duduk di kursi kedua. Meskipun Tang Le bingung di dalam hatinya, kali ini dia tidak menunjukkan kerendahan hati dan langsung mengambil kursi pertama. Bersikap rendah hati berarti menunda waktu, dan tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan Nana secepat mungkin sekarang. Oleh karena itu, penataan tempat duduk di meja panjang diubah. Kursi utama ditempati oleh Jenderal Bai Ling, dengan para pemimpin militer yang dipimpin oleh Yu Muchen duduk di sebelah kirinya, dan Tang Le, Penatua Yi, Meng Fei, Wang Tianyu, Tang Miao, Lan Xuanyu, dan Bai Xiuxiu masing-masing duduk di sebelah kanannya. Sebagai murid Akademi Shrek, bisa duduk di meja pertemuan formal seperti itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Semua orang duduk, dan Jenderal Bai Ling berbicara dengan suara yang dalam, menyelamatkan nyawa itu mendesak, jadi saya akan langsung ke pokok permasalahan. Selama proses kedatangan kami tadi, saya sudah memberi perintah untuk melakukan pemindaian deteksi kehidupan di planet ini. Dampak bintik matahari sangat besar, ditambah dengan suhu yang sangat tinggi. Meskipun instrumen pendeteksi kehidupan kita memiliki keluaran daya yang tinggi, namun tetap saja terkena dampak yang besar. Setelah pemindaian awal, tidak ada bentuk kehidupan yang terdeteksi. Setelah mendengar ini, hati Lan Xuanyu menegang, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Bai Xiuxiu juga meraih pergelangan tangannya. Jenderal Bai Ling melanjutkan, tetapi eksplorasi bintang selalu merupakan masalah yang sulit. Bagaimanapun, suhu yang tidak stabil dan suhu yang sangat tinggi di dalam bintang membuat kita tidak mungkin melakukan eksplorasi lebih dalam. Dari apa yang kita lihat sekarang, bintang raksasa kuning ini relatif stabil, tanpa terlalu banyak letusan, yang merupakan situasi yang baik dan menguntungkan untuk eksplorasi lebih lanjut. Wahana bintang sudah siap dan dapat berangkat kapan saja. Rantai gravitasi dapat memastikan bahwa wahana tersebut dapat diambil dalam jarak 10.000 meter dari permukaan bintang. Namun syaratnya adalah bintang raksasa kuning ini tidak mengalami letusan bintik matahari lebih lanjut. Untuk misi penyelamatan ini, saya yakin keselamatan adalah yang utama. Dengan 6 orang yang berangkat bersama-sama, itu cukup untuk mendukung stabilitas wahana bintang untuk jangka waktu tertentu. Namun, Anda semua adalah pilar federasi dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, wahana antariksa bintang hanya dapat mendekat dalam jarak 5.000 meter dari permukaan bintang. Tidak bisa terus dieksplorasi lebih dalam. Rantai gravitasi akan mengendalikan ini, dan saya harap Anda semua memahaminya. Kelompok Feng Hao Douluo tingkat dewa mengangguk satu demi satu. Dalam keadaan normal, detektor bintang tidak diperbolehkan masuk dalam jarak 10.000 meter dari permukaan bintang, jika tidak maka akan terdapat risiko kehancuran. Namun, dengan perlindungan 6 Feng Hao Douluo tingkat dewa, memasuki dalam jarak 5.000 meter bukanlah masalah besar, tapi jelas masih berisiko. 5.000 meter sudah merupakan jarak maksimum yang disetujui Jenderal Bai Ling. Oleh karena itu, jika Anda menemukan sesuatu pada jarak 5.000 meter dari permukaan bintang dan perlu menyelamatkan seseorang, Anda harus meninggalkan perlindungan detektor dan pergi ke sana secara langsung. Ini akan sangat berbahaya dan risikonya akan sangat besar. Apakah kalian semua sudah memutuskan siapa yang akan mengambil tindakan? Aku akan melakukannya, kata Tang Le tanpa ragu-ragu. Solen 4 Chapter 935 935 Perjanjian. Tatapan Jenderal Bai Ling secara naluriah tertuju pada Tang Le. Mengamati ekspresi tenang Tang Le, dia diam-diam mengaguminya. Menyelamatkan seseorang dari permukaan bintang tampak luar biasa, bukan hanya untuk dilakukan, tetapi bahkan untuk dibayangkan. Bisakah Anda memastikan keamanan dan menghindari gravitasi? Jenderal Bai Ling bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya yakin saya bisa, jawab Tang Le dengan serius. Jenderal Bai Ling mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata, tantangan terbesar yang akan Anda hadapi adalah fluktuasi suhu di permukaan bintang. Menurut data saat ini, suhu permukaan bintang ini berfluktuasi antara 6.000 hingga 10.000 derajat.
Jika terjadi fluktuasi yang kuat pada internal bintik matahari, suhu bisa meningkat tajam, bahkan mencapai puluhan ribu derajat. Bahkan jika Anda adalah ahli tingkat dewa, akan sulit untuk menahannya. Selain itu, Anda harus melepaskan diri dari gravitasi dan kembali ke wahana bintang. Proses ini sangat berbahaya. Saya akan menangani dukungannya, kata Penatua Yi dengan serius. Meng Fei berkata, saya akan menjadi pendukung ketiga. Jenderal Bailing berkata, itu akan lebih aman. Mu Chen, kamu harus pergi kali ini juga. Ya, aku akan pergi juga, kata Yu Mu Chen dengan sungguh-sungguh. Saya akan mempertahankan penyelidikan bintang dan memastikan mereka kembali. Pavilion Master Wang dan Hall Master Tang akan membantu saya dalam menjaga. Sepertinya lebih aman. Saya menyarankan jika kita menemukan orang yang perlu kita selamatkan, Senior Tang akan menangani penyelamatan permukaan. Penatua Yi akan mendukung dari jarak sekitar 2000 meter, dan Hall Master Meng akan mendukung dari jarak sekitar 4000 meter. Akhirnya, kita akan kembali bersama. Semua orang mengangguk setuju, ini adalah rencana terbaik. Jenderal Bailing berkata, sekarang, masalah terpenting yang kita hadapi adalah menemukannya dan memastikan dia masih hidup. Di permukaan bintang, berbagai detektor akan sangat terpengaruh. Temperatur yang tinggi akan mendistorsi gelombang pendeteksian, dan gravitasi bintang yang sangat besar juga akan berdampak. Apakah ada yang punya persiapan dalam hal ini? Lan Xuanyu dengan cepat berkata, saya memiliki hubungan dengan Guru Nana. Terlebih lagi, artefak sucinya ada bersama kita. Dalam jarak tertentu, kita seharusnya bisa merasakan kehadirannya. Bai Xiu menambahkan, saya juga memiliki tokennya, yang akan membantu kita merasakannya. Jenderal Bailing mengerutkan kening, kekuatan spiritualmu belum mencapai tingkat kesadaran ilahi. Di permukaan bintang, mereka akan sangat terpengaruh. Mendeteksi wahana bintang itu sendiri merupakan sebuah tantangan, jadi bagaimana Anda bisa menemukan seseorang? Tang Lei berkata dengan serius, saya akan membantu mereka. Saya juga harus memiliki koneksi dengan Nana. Dengan Xuanyu, Xiu, dan aku bersama, selama dia masih hidup, kita pasti bisa menemukannya di permukaan bintang. Jenderal Bailing meliriknya, berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, semuanya, kami datang dengan harapan tertinggi untuk penyelamatan ini. Namun, saya harus mengingatkan Anda semua bahwa keselamatan adalah yang utama. Masing-masing dari Anda mempunyai tanggung jawab lain. Kedua, waktu terbatas. Jika situasi menjadi tidak dapat dipertahankan, kita harus mengakhiri pencarian dan penyelamatan ketika waktunya habis. Saya harap Anda bisa mengerti. Jika kita berhasil, tentu saja itu akan menjadi hasil terbaik. Maknanya sangat jelas, kesuksesan adalah hal yang ideal, tetapi jika tidak berhasil, pencarian dan penyelamatan hanya dapat dilanjutkan dalam waktu yang ditentukan. Setelah waktunya habis, armada harus berangkat. Wahana bintang akan bekerja sama dengan mereka untuk 3 pencarian, masing-masing berlangsung selama 3 jam. Jika tidak ada hasil setelah 3 kali percobaan, armada ke-7 akan kembali ke pangkalan. Saya mengerti maksud Anda. Waktu sangat penting, jadi mari kita mulai secepatnya, kata Tang Lei dengan sungguh-sungguh. Jenderal Bailing mengangguk dan berkata, penyelidikan bintang sudah siap. Sekarang kami akan mengirim Anda untuk menyesuaikan diri. 2 personel pendamping dari kapal induk akan bergabung dengan Anda untuk menangani operasi internal penyelidikan. Operasi utama wahana ini akan dikelola oleh rantai gravitasi kapal induk. Tetap berkomunikasi, dan kapal induk akan memindahkan probe sesuai kebutuhan Anda. Jika terjadi jilatan api matahari atau gangguan komunikasi, kapal induk akan segera mengambil wahana tersebut untuk memastikan keselamatan Anda. Semua orang mengangguk. Rencana Jenderal Bailing jelas dan sempurna. Pertemuan singkat itu berakhir, dan semua orang segera naik plane ulang-alik menuju wahana antariksa bintang. Jenderal Bailing, yang perlu mengawasi kapal induk, tidak akan menemani mereka. Sebaliknya, seorang mayor jenderal dan seorang kolonel senior akan ikut bersama mereka. Lan Xuanyu mengepalkan tangannya dengan erat. Saat krusial akhirnya tiba. Apakah mereka dapat menyelamatkan Guru Nana, dan apakah dia masih hidup, bergantung pada misi penyelamatan ini. Tang Lei tampak tenang, tetapi ada kilauan nyata di matanya. Penatua Yi, yang berdiri paling dekat dengannya, merasakan tekad kuat yang muncul dari Tang Lei, tekad yang menanamkan rasa stabilitas. Perasaan ini membuat Penatua Yi sejenak melamun, mengingat saat ketika dia merasakan ketabahan seperti itu. Plane luar angkasa bintang adalah struktur logam bulat datar dengan diameter sekitar 25 meter dan tinggi 7 hingga 8 meter.
Ketika pintu logam probe dibuka, terlihat jelas bahwa lapisan luarnya sangat tebal, terdiri dari 8 lapisan logam yang ditumpuk membentuk dinding luar. Setiap lapisan logam diisi dengan bahan khusus, yang tentunya untuk meningkatkan pertahanan dan isolasi terhadap suhu. Itu menyerupai perisai keamanan yang sangat besar. Karena dinding luarnya yang tebal, ruang interiornya tidak terlalu besar, namun menampung banyak instrumen presisi. Tidak ada jendela kapal, segala sesuatu di luar ditransmisikan ke dalam melalui layar jiwa. Kedua perwira armada ketujuh menjelaskan secara singkat fungsi wahana antariksa bintang. Probe itu sendiri memiliki kemampuan deteksi yang kuat. Namun, karena dirancang terutama untuk menjelajahi bintang, kemampuan pendeteksiannya difokuskan pada analisis berbagai energi dan komposisi unsur permukaan bintang. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi bentuk kehidupan, karena tidak ada yang mengira akan menemukan kehidupan di sebuah bintang. Alat pendeteksi yang paling berguna adalah yang memperbesar permukaan bintang, sehingga memungkinkan pencarian objek yang tidak berhubungan dengan bintang itu sendiri. Hal ini penting bagi misi penyelamatan mereka. Namun, saat masuk, Lan Xuanyu dan Tang Le saling bertukar pandang dan keduanya mengerutkan alis mereka sedikit. Alasan alis mereka berkerut sederhana, perlindungan wahana bintang terlalu bagus. Ya, itu terlalu bagus. Begitu bagusnya sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk memperluas kekuatan spiritual mereka keluar. Meskipun suhu eksternal yang tinggi tidak dapat menembus, kekuatan spiritual mereka juga akan kesulitan untuk menjangkaunya. Lapisan logam dan bahan pengisi yang menghalangi radiasi eksternal juga akan menghabiskan kekuatan spiritual dan indera alam dewa mereka secara signifikan jika mereka mencoba memperluasnya keluar. Mari kita selidiki dulu, kata Tang Le kepada Lan Xuanyu. Baiklah, Lan Xuanyu mengangguk. Pasalnya, mereka punya 3 peluang. Tang Le menoleh ke Mayor Jenderal dan bertanya, apakah ada peralatan komunikasi yang memungkinkan kita menjaga kontak dengan bagian dalam wahana sambil menyelamatkan diri di luar? Mayor Jenderal menjawab, ya, kami telah membuat komunikator khusus dari logam khusus yang menjamin komunikasi di permukaan bintang. Mereka tidak akan rusak di bawah 10.000 derajat, tetapi jika suhunya melebihi 10.000 derajat, mereka bisa meleleh. Oleh karena itu, Anda harus melindungi mereka dengan baik. Baiklah, tolong persiapkan untuk kami, Tang Le mengangguk. Setelah semuanya siap, Mayor Jenderal Zhang Zekai berkomunikasi dengan pusat komando kapal induk dan memberitahu semua orang bahwa misi penyelamatan pertama akan dimulai dalam 10 menit. Setiap orang duduk bersila, fokus dan bermeditasi untuk menyesuaikan keadaan mereka. Bahkan ahli tingkat dewa pun tidak boleh ceroboh saat menghadapi bintang. Kapal perang armada ketujuh lainnya perlahan-lahan terpisah, dan kapal induk besar, dikawal oleh 4 fregat kelas Raja Naga, secara bertahap mendekati bintang tersebut. Wahana bintang membutuhkan perlindungan rantai gravitasi kapal induk, yang dapat mengambilnya kapan saja. Setelah persiapan internal selesai, kapal induk sudah siap, mereka dapat memulai misi. Penyelamatan bintang, bahkan dalam sejarah Federasi Douluo, adalah yang pertama. Jadi, meskipun bagian dalam wahana bintang itu sunyi, semua informasi dan sinyal dikirim dan ditampilkan pada layar besar di pusat komando kapal induk. Solen 4 Chapter 936 Panas terik yang mematikan. Misi penyelamatan ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi Federasi karena memberikan data penelitian penting tentang kemampuan adaptasi para ahli manusia terhadap suhu tinggi dan gravitasi bintang. Operasi penyelamatan secara bersamaan dikirim kembali ke markas besar Federasi di planet asal. Tentu saja karena masalah transmisi sinyal, terjadi sedikit penundaan. Namun fasilitas komunikasi kapal induk paling canggih, sehingga penundaannya minimal. Hanya kapal induk yang dapat dilengkapi dengan teknologi transmisi komunikasi tingkat ini, memanfaatkan transmisi lompat ruang yang mirip dengan lubang cacing untuk mempertahankan kecepatan tinggi. Ini adalah salah satu teknologi paling maju di Federasi dan terobosan ilmiah paling signifikan dalam 1 abad terakhir. Di pusat komando utama, Jenderal Bailing secara pribadi mengawasi operasi tersebut. Stellar Probe siap, hitung mundur 1 menit. Penghitung waktu mundur muncul di layar besar. Bagian bawah kapal induk terbuka, memperlihatkan lorong. Plane luar angkasa bintang perlahan-lahan didorong keluar, dikelilingi oleh 4 fregat kelas Raja Naga, yang mengaktifkan sistem senjata dan perisai mereka, memasuki kesiapan tempur. Mengerahkan armada luar angkasa untuk menyelamatkan 1 orang membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Setiap tindakan kapal induk harus dikawal oleh fregat kelas Raja Naga. Inilah sebabnya mengapa Federasi awalnya ragu-ragu, meskipun mengetahui kontribusi signifikan Nana.
5, 4, 3, 2, 1. Penyelidikan bintang, luncurkan. Permukaan wahana bintang menyala, dan pada saat berikutnya, ia didorong keluar oleh seberkas cahaya yang kuat. Seberkas cahaya putih ditembakkan dari tengah bagian atas wahana datar dan bulat, mendorongnya menuju bintang. Anehnya, cahaya putih tetap terhubung ke probe, mempertahankan tautannya. Rantai gravitasi. Ini adalah fitur yang hanya ditemukan di kapal induk, yang dirancang untuk menarik kembali wahana bintang kapan saja. Plane luar angkasa itu bergetar sedikit. Layar besar menunjukkan bahwa mereka menjauh dari armada, dengan cepat turun menuju bintang. Di bawah, bintang, yang menyerupai bola api raksasa, dengan cepat membesar dalam pandangan mereka. Semua orang sudah berada di posisinya. Setiap ahli tingkat dewa memiliki tempat tertentu, masing-masing dilengkapi dengan titik injeksi kekuatan jiwa. Para ahli tingkat atas dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk meningkatkan perisai probe. Satu-satunya masalah adalah kurangnya alat pendeteksi amplifikasi kekuatan spiritual. Ini karena wahana bintang standar tidak memerlukannya. Tidak ada waktu untuk instalasi sementara, jadi mereka harus melanjutkan tanpa instalasi tersebut. Mendekati 30.000 meter dari permukaan bintang, suhu meningkat, gravitasi meningkat, kata Mayor Jenderal Zhang Zekai dengan sungguh-sungguh. Dari luar angkasa, orang dapat melihat rantai gravitasi yang terhubung ke wahana bintang sekarang sepenuhnya tegang, seolah-olah gravitasi bintang dan rantai gravitasi kapal induk bersaing untuk mengendalikan wahana tersebut. Semakin dekat mereka ke bintang, semakin kuat gravitasinya. Emosi setiap orang pasti tegang. Pada saat ini, suhu di dalam wahana bintang tetap tidak berubah, dan tindakan isolasi yang kuat sepenuhnya menghalangi panas eksternal. Lan Xuanyu samar-samar dapat merasakan bahwa posisi mereka saat ini kira-kira berada pada jarak yang sama dari permukaan bintang seperti saat Nana ditarik terakhir kali. Guru Nana, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Mohon tunggu sebentar. Perintah, minta untuk meningkatkan gravitasi untuk memperlambat kecepatan turun. Zhang Zekai mempertahankan komunikasi dengan pusat komando. Ini diperlukan. Jika kecepatan turunnya terlalu cepat, gravitasi bintang dapat meningkat secara tiba-tiba, melampaui rantai gravitasi untuk sesaat. Jika rantai gravitasi tidak dapat menyesuaikan diri pada waktunya, wahana tersebut mungkin akan ditarik langsung ke dalam bintang. Dengan meningkatnya tarikan rantai gravitasi, penurunan wahana bintang mulai melambat. Melalui layar besar, mereka kini bisa melihat tampilan umum permukaan bintang. Kuning keemasan, kuning kecoklatan, dan merah tua terjalin dan berkilau. Kadang-kadang, semburan api meletus, dan gelembung api yang besar membesar. Panas terik yang mematikan. Berbagai perangkat pendeteksi pada wahana bintang mulai memindai bintang di bawah, dan aliran data mulai muncul di satu sisi layar data. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan alat pendeteksi ini, tapi dia bisa memahami perubahan suhu. Suhu permukaan bintang tidak konstan, berubah hampir setiap saat. Bagi manusia, laju perubahan ini sangatlah cepat. Bahkan di dalam wahana bintang, Lan Xuanyu dapat merasakan elemen api yang melimpah dan sangat aktif. Cahaya merah samar sesekali muncul di sekelilingnya. Para ahli tingkat dewa secara alami dapat merasakan situasinya. Mereka semua mengerti apa maksudnya, afinitas elemen api. Yu Muchen tersenyum sedikit geli di wajahnya. Anak ini punya banyak rahasia. Tak disangka dia punya afinitas elemen api, tak heran dia berani datang sendiri. Kita akan mencapai 10.000 meter di atas permukaan bintang. Mohon bersiap, saran Mayor Jenderal Zhang Zekai. Jangkauan deteksi normal wahana bintang adalah 10.000 meter di atas permukaan bintang. Mendalaminya akan membutuhkan kekuatan tambahan untuk memastikan perlindungan. Yu Muchen mengangguk, kami siap. Jaga agar rantai gravitasi tetap stabil, lalu turun. Dipahami. Bahkan sebagai seorang mayor jenderal, Zhang Zekai hanya bertanggung jawab atas operasi. Komandan sebenarnya di dalam adalah Laksamana Yu Muchen, Dewa Perang Pertama. Pada jarak 10.000 meter, suhu di dalam wahana bintang mulai berubah, dan wahana itu sendiri mulai bergetar tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang saling bersaing untuk menguasai wahana tersebut. Meminta untuk meningkatkan rantai gravitasi, bersiap untuk masuk lebih dalam, Zhang Zekai melaporkan ke kapal induk. Meningkatkan rantai gravitasi. Anda dapat melanjutkan dalam 30 detik. Dengan peningkatan rantai gravitasi, stabilitas wahana bintang meningkat. Mari kita mulai, Yu Muchen memberi isyarat kepada Wang Tianyu dan Tang Miao. Ketiganya menekan sandaran tangan kursi mereka.
Aura biru samar terpancar dari Tang Miao, langsung memenuhi bagian dalam wahana bintang dengan sensasi sejuk, menekan kenaikan suhu. Selanjutnya, getaran wahana bintang berhenti sepenuhnya, menjadi stabil sekali lagi, seperti saat pertama kali terpisah dari induknya. Dengan Yu Muchen, Wang Tianyu, dan Tang Miao menyuntikkan kekuatan jiwa mereka, penghalang pelindung terbentuk di sekitar probe. Ini adalah kemampuan standar dari wahana bintang. Dalam eksplorasi bintang sebenarnya, seorang ahli tingkat dewa biasanya menemani misi untuk berjaga-jaga terhadap jilatan api matahari atau letusan bintang yang tiba-tiba, sehingga memberikan waktu bagi wahana tersebut untuk ditarik kembali oleh rantai gravitasi. Dengan 3 ahli tingkat dewa bersama-sama melepaskan perlindungan mereka, wahana bintang itu stabil seperti gunung. Pakar tingkat dewa hampir tidak dapat bertahan hidup di permukaan bintang, tetapi pakar tingkat dewa sejati dapat bertahan hidup dalam waktu singkat. Selama mereka bisa mengatasi tarikan gravitasi, mereka bisa kembali dengan selamat. Kali ini, 4 ahli tingkat 110 terlibat secara pribadi, menjadikan operasi penyelamatan dengan standar tertinggi. Kompleksitas alasan keterlibatan mereka lebih dari sekadar Lan Xuanyu. Mulailah turun, 9.900 meter. Wahana bintang terus turun. Dari pandangan luar, seseorang dapat melihat perisai cahaya putih terbentuk di sekitar wahana, mengisolasinya dari panas yang menyengat. Ini adalah kombinasi dari perisainya sendiri dan kekuatan jiwa para ahli tingkat dewa. Bintang itu tampak semakin besar. Dari jarak 10.000 meter, permukaan bintang sudah terlihat jelas, dan menjadi semakin jelas saat mereka mendekat. Dengan perlindungan 3 ahli tingkat dewa, penyelidikan tetap sangat stabil. Mendekati ketinggian 5.000 meter. Menjaga stabilitas. Menunggu arahan, lapor Mayor Jenderal Zhang Zekai. Yu Muchen berkata dengan suara yang dalam, bergerak berlawanan dengan rotasi bintang, dengan kecepatan tetap. Mulailah pemindaian penuh. Ya Pak.